Returnal ke minggu keempat mengenai second order linear ODS non-homogeneous equation. Jadi PD tingkat 2 non-homogen. Oleh materinya mengenai metode koefisien tak tentu dan metode kompleks. Di sini kita gunakan operator D. Selanjutnya metode umum atau variasi parameter. PD tingkat 2 non-homogen, Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan fungsi X, di mana fungsi X-nya tidak sama dengan 0. Jika fungsi X-nya sama dengan 0, maka PD itu disebut PD tingkat 2 homogen. Dalam hal ini kita menggunakan operator D karena cara ini jauh lebih simpel daripada menggunakan cara yang lain. Ada 3 bentuk dari yang menyebabkan PD tingkat 2-nya non-homogen, di mana fungsi X-nya yang pertama adalah fungsi X-nya sama dengan E pangkat Kx, di mana D sama dengan K. Nah, untuk membuktikan mengapa D sama dengan K, buktinya adalah D min alpha kali E pangkat Kx sama dengan, ini kita kaliin satu persatu, D kali E pangkat Kx, D dari E pangkat Kx dikurang alpha kali E pangkat Kx. Diferensial dari E pangkat Kx adalah E pangkat U kali U aksen. U aksennya adalah Kx, Kx aksen adalah K, dikurang alpha kali E pangkat Kx, di mana E pangkat Kx nya kita keluarkan, tinggallah K min alpha kali E pangkat Kx, di mana sebelah kirinya tetap D min alpha E pangkat Kx. Di sini E pangkat X dengan E pangkat Kx, D min alpha sama dengan K min alpha. Dengan demikian D sama dengan K. Bentuk kedua adalah fungsi X sama dengan dalam bentuk trigonometri, yaitu cos AX dan sin AX, di mana D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Mengapa D kuadrat sama min A kuadrat? Untuk trigonometri, fungsi X-nya dengan cos AX atau sin AX. Buktinya, diferensial dari cos AX adalah turunan cos adalah min sin U kali U aksen. AE aksen adalah A. Turunan keduanya min A kali turunan sin adalah cos U kali U aksen. AE aksen adalah A kali A kuadrat. Di mana
cos sama dengan cos, maka D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Ini untuk cos. Dengan demikian juga dengan sin, D dari sin AX, turunan sin adalah cos U kali U aksen, AE aksen adalah A. Turunan keduanya adalah turunan cos adalah min sin U kali U aksen. U aksennya adalah AX aksen adalah A kali A kuadrat. Sin sama dengan sin AX dengan sin AX, berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Itu buktilah bahwa apabila fungsi X-nya trigonometri, dalam hal ini cos AX dan sin AX, maka D kuadrat adalah sama dengan min A kuadrat. Yang ketiga adalah fungsi X-nya berbentuk polinom. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C dalam bentuk polinom. Maka fungsi X adalah seper fungsi D kali fungsi X sendiri, yaitu AX kuadrat di sini adalah bukan fungsi X tapi adalah solusi partikular. Solusi partikular AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi apabila yang bentuk polinom, maka solusi partikular atau solusi khusus adalah seper fungsi D kali fungsi X-nya sendiri. Sebagai contoh pertama adalah tentukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen dikurang 4Y aksen tambah 3Y sama dengan 10 E pangkat min X. Ini adalah bentuk eksponensial. Jadi fungsi X nya adalah 10 E pangkat min X. Solusinya ini kita terjemahkan D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 4 dy per dx ditambah 3y sama dengan 10 E pangkat min 2x. Dalam operator D ini adalah D kuadrat Y. Dalam operator D ini, dalam operator D adalah dy tambah 3y sama dengan 10 E pangkat min 2x. Yang sama adalah y, kita faktorkan atau dikeluarkan, maka D kuadrat min 4D tambah 3 kali y adalah 10 E pangkat min 2x. Nah, ini perubahan bentuk dalam operator D. Pertama kita ambil luas kanannya 0 supaya disebut PD tingkat 2. Kalau ini PD tingkat 2 non homogen, kalau ini 0 homogen. Maka yang pertama kita ambil D kuadrat kurang 4D tambah 3 kurung kali Y sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk mencari solusi umum homogennya. Y nak mungkin 0, berarti D kuadrat min 4D lah tambah
D kuadrat min 4D tambah 3 lah yang sama dengan 0, yang kita namakan persamaan Eigen, atau nama lainnya persamaan karakteristik. Alfa D jadi alfa kuadrat min 4 alfa tambah 3 0. Adakah yang menggunakan lambda atau M atau T? Ini kita faktorkan. Jumlahnya min 4, hasil kalinya 1 kali 3, maka ini kita faktorkan. Berapa kali berapa dengan 3? Pasti kita biasanya 3 kali 1, 3 tambah 1. Tapi perjumlahannya di sini min. Kalau 3 tambah 1 adalah 4, jadi tidak mungkin min. Jadi harus dua-duanya min. Min 3, min 1. Berarti yang bawahnya juga sama, min 3 kali min 1. Karena min kali min plus, sesuai plus 3. Jadi faktornya sini adalah kita pindahkan min 3 dan min 1-nya, alfa min 3, alfa min 1. Sehingga alfa 1 sama dengan 3 atau alfa 2 sama dengan 1. Mempunyai dua akar yang berbeda. Karena mempunyai dua akar berbeda, maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 3X ditambah C2 E pangkat 1X. Ini adalah solusi homogennya. Untuk mencari solusi khusus atau solusi partikular, kita salin lengkapnya yang tadi. D kuadrat min 4D tambah 3 kali Y dalam kurung kali Y dengan 10 E pangkat 2X. Kita salin. Untuk solusi homogennya, D kuadrat min 4D tambah 3 kali Y 10 E pangkat min 2X. Ini adalah bentuk eksponensial. E pangkat KX. Berarti K-nya sama dengan min 2, D sama dengan K sama dengan min 2. Sehingga solusi partikular atau solusi khusus adalah 10 E pangkat min 2X dibagi dengan D kuadrat min 4D tambah 3. Ini bisa kita faktorkan. 10 E pangkat min 2X per D. Seperti uraian tadi, kita lihat di sini. D min 3, D min 1. Berarti sini D min 3, D min 1. Dimana D sama dengan min 2, kita substitusi, sehingga kita peroleh 10 E pangkat min 2X dibagi dengan D-nya kita ganti dengan min 2, min 2 min 3 karena D min 3, kemudian D min 1, min 2 min 1. Ini adalah min 5, ini adalah min 3. Sehingga ini sama dengan 10 E pangkat min 2X dibagi dengan min 5 kali min 3 plus 15 diperkecil bagi 5, 2 per 3 E pangkat min 2X.
Inilah solusi partikular atau solusi khususnya. Sehingga kita dapat solusi umum PD Y sama dengan Y homogen ditambah solusi partikular atau solusi khusus. Nah, Y sama dengan tadi solusi homogen ya, C1 E pangkat 3X tambah C2 E pangkat X, kita salin C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat X ditambah solusi khusus ditambah 2/3 E pangkat min 2X. Inilah solusi umum PD nya.